Ini kita sudah memasuki Advent keempat, ya. 3 lilin berwarna ungu sudah menyala sejak minggu Advent pertama sampai ketiga. Dan saat ini lilin yang keempat akan dinyalakan sebagai perlambang perdamaian di tengah masa pertobatan karena sukacita Natal hampir tiba. Seiring dengan bertambah terangnya lingkaran Advent setiap minggu, yaitu dengan bertambahnya banyaknya lilin yang dinyalakan, kita pun diingatkan bahwa kelahiran Sang Terang Dunia semakin dekat. Semoga jiwa kita juga semakin menyala dalam kasih kepada bayi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah dengan memusatkan pikiran dan perhatian, juga mempersiapkan hati kita untuk menyongsong kedatangannya kembali Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan. Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita puji Dia. Ya, sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Ya, mari kita sambut. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya angkat. Indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung,
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, 3 lilin Advent sudah menyala. Dan pada hari ini lilin Advent yang keempat akan dinyalakan sebagai lilin simbol yang memberikan perdamaian dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita dari segala dosa-dosa yang kita telah lakukan. Karena itu biarlah juga ketika lilin ini dinyalakan, perdamaian yang sudah Tuhan lakukan itu bukan menjadi perdamaian yang sia-sia, tapi biarlah ia menjadi perdamaian yang abadi di dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Advent yang keempat ini dengan mengungkapkan sukacita kita dalam menyambut dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Seperti kesaksian di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Jemaat menyambut, Lihatlah Raja. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Jemaat menyambut, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita memasuki ibadah kita pada saat ini dengan menguduskan di dalam pengakuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya akan menguduskan ibadah Advent keempat ini dan juga sakramen perjamuan kudus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh yang Maha Kudus ada di dalam ibadah ini, menuntun dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
kita di dalam ibadah ini. Inilah berita firman yang dinyatakan berabad-abad. Inilah berita kebenaran yang diberitakan untuk meneguhkan kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berbunyi demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, amin, amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang boleh hadir di ibadah kita yang pertama, kita akan memuji Tuhan. Biar kita besarkan nama Tuhan karena kemurahannya besar bagi kita. Boleh Bapak Ibu, silakan saya undang untuk berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Ya, mari kita sambut. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, masih mau memuji Tuhan? Ya, kita nyanyikan lagi lagunya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Negara
di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Silakan duduk, Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Bagaimana? Tadi saya kesaksian sedikit ya. Saya salut dan surprise untuk ibadah Natal remaja, pemuda, didukung sama PPA tadi malam. Rugi loh Bapak Ibu kalau nggak datang semalam. Bener. Nanti timbul-timbul dia kalau ada rekamannya mungkin bisa di share ya di YouTube ya. Bagus sekali. Saya surprise. Kenapa saya surprise? Saya melihat anak-anak remaja dan pemuda itu punya persiapan. Kedua, saya melihat mereka ya, ekspresi mereka itu keluar ya. Sebagai layaknya seorang anak remaja dan pemuda. Ya, anak-anak Tuhan. Saya melihat ekspresi mereka keluar apa adanya. Percakapan mereka juga, kata-kata penyampaian juga apa adanya. Saya melihat di situ luar biasa ya. Saya salut. Awalnya saya tadi istri saya mamanya Bima, Pak ikut. Udahlah, mama aja. Last minute Pak Danu telepon, Pak ini ada baju pangsi, Bapak coba. Ya sudah, saya harus ke gereja. Nih dari Pak Danu nih, last minute. Makasih Pak Danu. Jadi saya datang, saya nikmatin acaranya dari awal sampai dengan akhir. Begitu juga untuk perayaan kuisnya, saya salut dengan Anda. Ya kita terus bangun, kita dukung anak-anak remaja kita, pemuda kita. Ruangan ini penuh loh sampai ke belakang, Saya salut. Ya, jadi puji Tuhan, makasih untuk Pak Gembala yang sudah membimbing, mengarahkan ya. Terlebih juga yang pemuda ada ada Abah Dudi katanya, ada Abah Dudi juga disebut ya sebagai sesepuh ya, sebagai sesepuh. Ada Bang Windo, ada Bang Rino ya. Saya tidak bisa Bang Andre ya, Bang Daniel ya, semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Tapi saya melihat ada kekompakan. Walaupun hari ini kompak, tapi ternyata remaja pemuda kita lebih kompak. Kita tepuk tangan ya, kemuliaan. Ya dekorasinya juga ya, anak-anak muda bagus ya. Siapa ya tim ketua dekorasi ya? Woi ya, siapa nama? Paulina, ada Keke, ada Anya juga ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya kita sambut pendoa syafaat kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Puji Tuhan, sebentar saya koreksi, saya salah. Ternyata ada satu yang kelewat. Maaf ya Bapak Ibu. Silakan Pak Andi, kita akan membacakan berita tentang Advent. Pak Andi silakan Pak. Berita Advent, kelahiran Raja Damai dari Yesaya 9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepastian, yang memberikan jaminan keselamatan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, untuk mengucap syukur di dalam setiap hal, dalam segala hal.
apapun dalam situasi, kondisi, dan keadaan yang hari-hari ini mungkin banyak terjadi di mana-mana, tetapi kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini atas kesempatan, atas kekuatan, atas kemurahan, atas kasih sayang-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang nyata dan sempurna, dan kami dapat rasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di tahun 2021 ini yang sebentar lagi kami akan lewati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pagi hari ini dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan datang kepada Engkau. Kami rindu untuk mengalami lawatan-Mu dan pemulihan, agar kami ya Tuhan dapat menjadi dampak dan menjadi berkat. Kami diciptakan ya Tuhan sebagai warga kerajaan-Mu, agar kami dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, yang suram ini. Dan kami dapat menjadi garam, supaya mereka yang tawar itu tidak lagi menjadi tawar ya Tuhan, melainkan mereka dapat merasakan dan menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati kami ya Tuhan terus senantiasa untuk menempatkan Kristus di atas segala-galanya, menempatkan Kristus di atas segala keinginan, menempatkan Kristus di segala ketakutan dan kekhawatiran dan kepanikan di tengah-tengah dunia yang suram ini. Bawalah kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami untuk senantiasa berpusatkan kepada Kristus dan menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pagi hari ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, dan kami menyerahkan bangsa dan negara ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, di bawah kepemimpinan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh jajarannya ya Tuhan, anggota DPR, MPR RI ya Tuhan, TNI ya Tuhan, semua elit-elit politik, instansi semua yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka ya Tuhan dapat mengabdikan diri untuk memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan bangsa yang selalu dan senantiasa maju, mengalami ya Tuhan terobosan demi terobosan ekonomi. Terlebih ya Tuhan para pejabat-pejabat di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan dan jujur dan dapat mempertanggungjawabkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua gubernur, bupati, dan wali kota sampai tingkat RT dan RW, mereka dipakai Tuhan untuk menjadi satu Indonesia maju. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ya Tuhan juga berdoa ya Tuhan untuk rencana-Mu ya Tuhan atas gereja-Mu GKMI Bandung ini. Di tahun 2022 kami percaya bahwa setiap rencana Tuhan, agenda Tuhan, dan program-program yang sudah ditata dan sudah dirapatkan oleh seluruh jajaran majelis, kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan apa yang menjadi program dan agenda Tuhan, agar kami semua dapat bergerak ya Tuhan maju untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia, sehingga gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang membawa dampak, menjadi gereja yang membawa terang, dan menjadi gereja yang membawa misi keluar ya Tuhan. Eklesia itu dapat terimplementasikan dalam setiap kehidupan, dalam setiap anak-anak-Mu gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk gembala kami, Bapak El Prensi Tompul dan istri dan putrinya. Biarlah ya Tuhan gembala kami ya Tuhan yang Tuhan pakai semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan ya Bapak, diurapi oleh Tuhan untuk membawa dan menggiring ya Tuhan jemaat-Mu supaya semakin hari semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada, mulai dari komisi Usinda sampai komisi sekolah minggu. Tuhan pakailah mereka untuk menopang gereja-Mu di tempat ini, supaya menjadi
hal-hal yang luar biasa ya Tuhan, untuk membangun kesatuan menjadi yaitu gereja yang unity ya Tuhan di dalam Kristus ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin mengalami hari-hari ini kemerosotan ya Tuhan dalam ekonomi. Kami percaya Tuhan Engkau pulihkan ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk rencana ya Tuhan nanti jam 2 siang sore ya Tuhan nanti, ya Tuhan sekolah minggu akan merayakan ya Tuhan Natal. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sukacita bagi anak-anak. Mereka boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, menjadi sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mereka boleh datang untuk membawa puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan, dengan hati mereka yang tulus, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan semua pendamping sekolah minggu pun juga Tuhan dipakai. Mereka pun juga Tuhan melayani dengan setia ya Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rencana untuk Natal-Natal setiap komisi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan untuk rencana-rencana Natal setiap komisi. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Dan kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk pelangi pemulihan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan memberikan mandat kepada gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi wadah, menjadi terang ya Tuhan, dan membawa garam. Biarlah mulai wadah PA Pelangi Pemulihan ini untuk menjadi dan membawa setiap jemaat dan membawa jiwa-jiwa ya Tuhan kepada Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk PPA Pelangi Pemulihan itu. Dan nanti sore pun juga mereka akan bergabung Natal sekolah minggu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan mereka dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Kami percaya bahwa segala perkara dapat ditanggungnya di dalam Dia, yang membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa kesembuhan ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk semua pelayan mimbar ya Tuhan yang dilayani oleh Bapak-bapak ya Tuhan, supaya Bapak-bapak ya Tuhan kami semua kompak ini dapat menjadi teladan dan menjadi imam bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan, bagi anak-anak ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk mempersiapkan perjamuan kudus juga. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan, biar ia menjadi satu lambang yang membawa kepada satu kemenangan, bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menjadi pusat ya Tuhan keselamatan dalam setiap umat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan tempat ini, di gereja-Mu tempat ini ya Tuhan, supaya di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, supaya mereka juga ya Tuhan jemaat-Mu tidak lagi panik, melainkan keyakinan mereka semakin bertumbuh, supaya setiap kami ya Tuhan dibawa kepada satu pelabuhan yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, di mana kami ya Tuhan tak berdaya, di mana kami ya Tuhan tidak lagi mampu dan tidak lagi kuat. Tetapi ketika kami dan jemaat-Mu ya Tuhan menempatkan Engkau di atas segala sesuatunya ya Tuhan, di atas segala-galanya, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada kepanikan, tetapi melainkan keyakinan iman yang teguh, yang kokoh. Dan untuk memasuki tahun 2022 juga ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat menyikapinya apapun yang terjadi ya Tuhan. Tetapi ajar kami senantiasa untuk setia dan taat, dengan takut dan gentar ya Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu banyak ya Tuhan doa-doa ya Tuhan yang kami mau panjatkan, tetapi Engkau jauh lebih mengerti dan jauh lebih tahu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu ya Tuhan. Apa yang tidak dapat kami pulihkan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Rencana Natal pun juga tanggal 25 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami juga ya Tuhan dapat mempersiapkan para pelayan-pelayan, para setiap ya Tuhan komisi ya Tuhan. Kami menyerahkan panitia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dan kami panjatkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Saifullah. Makasih juga Pak untuk ini ikat kepalanya. Ini sumbangan ya dari Pak Saifullah. Nanti dibalikin ya, karena ini inventaris loh Pak. Jangan dibawa pulang. Iya. Oke.
Baik, kita akan menyambut firman Tuhan hari ini, dan spesial hari ini ada perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari kita buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, menyembah-Mu. dengan sungguh-sungguh ku buka hati, Buka membuka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu melalui firman yang kami dengar. Kami mau berserah penuh di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu.
altarmu, menyembahmu. Kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau jamah, untuk Engkau sentuh, untuk Engkau teguhkan ketika kami ada di tempat ini, untuk juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika firman-Mu diperdengarkan, sungguh Engkau juga berkenan melawat kami. Sehingga dengan demikian ketika kami datang dalam ibadah ini, dalam kelesuhan, dalam ketidakberdayaan, dalam mungkin juga putus dalam harapan kami, dengan firman-Mu itu juga kami boleh dikuatkan. Ataupun kami datang dalam ibadah ini dengan segala apa yang ada dalam hidup kami, yang juga membuat kami menjadi kabur dalam melihat Engkau. Biarlah juga dengan firman-Mu itu, sungguh kami juga boleh dilawat, boleh diteguhkan, boleh dikembalikan ke dalam jalan yang benar itu ya Tuhan. Karena itu hadirlah Tuhan, dan izinkan hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang telah dibaca, telah direnungkan, dan telah dipersiapkan. Biarlah semua yang hamba-Mu ini juga boleh Engkau izinkan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ini minggu Advent yang keempat, yang terakhir untuk kita boleh berefleksi dalam mempersiapkan diri kita sebelum kita hari Sabtu depan akan merayakan Natal. Sekaligus mungkin saya ingatkan, ibadah Natal kita sama jamnya dengan jam ibadah minggu kita. Jadi 2 kali berturut-turut Bapak Ibu ya. Ada jam 7 dan jam setengah 10 pagi. Dan minggu Natal itu juga kelihatannya akan pakai budaya ya Ibu Nur ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh datang di Natal nanti dengan memakai pakaian budayanya masing-masing ya. Jadi silahkan dipakai. Bung yang dari Papua juga boleh itu pakai ya. Pakai pakaian dari Papua nanti pakai bulu cendrawasih kah itu. Silahkan Bung ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya rencana hari Natalnya nanti baru pakai baju Sundanya. Karena kalau hari ini saya memimpin perjamuan kudus kayaknya kurang sakral kalau saya pakai baju Sunda. Nanti hari Natal saya akan pakai baju hitam-hitam karena juga Pak Danu kemarin membelikan. Kalau ada lagi yang mau minta silakan minta Pak Danu. Kelihatannya dia buka toko penjualan baju ya, baju Sunda itu ya. Pak Saipul jualan ininya kelihatannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ingat tanggal 25 Desember kita ibadah jam 7 dan jam setengah 10. Jadi ada 2 ibadah kita ya. Jadi silakan datang dan boleh pakai pakaian daerahnya masing-masing supaya nuansa budaya kita bisa muncul. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita akan bersama-sama membaca dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita temukan Filipi pasal yang kedua dari Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi di pasal kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika kita sudah menemukannya, mari kita bersama-sama memperhatikan dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memiliki kesetiaan untuk membaca firman Tuhan dan juga memiliki kesetiaan untuk merenungkannya dan juga mau melakukannya di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya seperti beberapa waktu ini sering melakukan perjalanan ke Jakarta. Beberapa minggu yang lalu bersama dengan Pak Danu, Pak Bukit, Pak Roni, kami ikut menghadiri perayaan Natal Komisi Bapak, ya. Jadi itu satu perayaan yang sungguh-sungguh sepertinya di dalam ruang ibadah tiada perempuan, Bapak Ibu. Karena yang hadir semua bapak-bapak, ya. Jadi pendetanya juga sering salah. So, Bapak Ibu sekalian, karena semuanya sebenarnya bapak-bapak begitu, ya. Nah, dan kami ke Jakarta itu melalui jalan tol. Nah, kemarin juga saya ke Jakarta mengikuti perayaan Natal Persekutuan Hamba Tuhan PGMW 1, Bapak Ibu. Yang mau saya katakan, saya coba merefleksikan dalam perjalanan itu, inilah kadangkala hidup kita. Hidup yang seperti ada di dalam perjalanan di jalan tol, Bapak Ibu. Hidup yang selalu kencang, begitu ya. Ya, Pak Danu juga kalau bawa mobil itu juga cukup kencang. Pak Bukit juga itu, ya karena bergantian itu ya. Kalau saya kan nggak kencang ya Pak ya. Saya kalem. Enggak ya, kan saya. Oh gitu ya. Semuanya kencang Bapak Ibu. Kalau saya lihat di jalan tol itu, wush, kencang sekali. Kencang sekali. Kencang sekali. Ya, jarang ada orang di jalan tol itu yang kecepatannya mungkin hanya 40 km per jam. Kalaupun ada, maka apa yang akan terjadi? Pasti dia akan diklekson. Ayo cepat, kencang, ngebut. Supaya sampai kepada tujuan. Supaya bisa tiba di tempat di mana ia ingin sampai. Dan tidak terlambat dan bisa juga mengalami hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita juga Bapak Ibu yang selalu ingin cepat. Ingin lari berlomba dengan begitu luar biasanya demi mencapai apa? Ambisi. Demi mencapai yang namanya sesuatu hal yang bisa membuat eksistensi, keberadaan kita itu menjadi sebuah keberadaan yang diakui oleh orang lain. Kalau kita punyanya, ayo belajar sungguh-sungguh. Kita leskan ke sana ke sini dengan tujuan apa? Supaya ia menjadi anak yang berhasil. Kamu ini jangan lambat, ayo kerja dengan cepat. Supaya apa? Supaya ambisi, supaya eksistensi dia menjadi sungguh-sungguh bisa didapatkan. Dan bahkan seringkali semuanya itu ingin menunjukkan supaya kita dianggap sebagai orang yang hebat. Nah, inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Kita sering tanpa sadar kita hidup dalam gelanggang yang sedemikian rupa. Dalam pertandingan yang begitu rupa yang ingin dipakai, bergerak dengan maju demi eksistensi kita itu terakui oleh dunia ini. Ambisi-ambisi kita, apa yang menjadi impian-impian kita bisa kita dapatkan. Sehingga dengan demikian orang melihat kita pun menjadi orang yang bisa berbeda. Nama kita bukan hanya sekedar nama, tetapi nama kita itu punya nilai yang begitu luar biasa hebatnya. Dalam kekencangan hidup kita ini, dalam pacuan-pacuan yang kita lakukan. Sehingga nama kita itu menjadi nama yang disegani, dianggap oleh sekitarnya, bahkan kalau bisa oleh dunia ini. Kita bukan lagi hanya sekedar menjadi manusia biasa. Bukan lagi hanya sekedar menjadi elfriend semata-mata. Tetapi elfriend yang dilihat orang sebagai orang yang punya karya yang hebat. Karena ambisinya, karena ekspektasinya, karena pelari dalam hidupnya begitu kencang. Kita mungkin seperti itulah dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau tanya, apakah itu menjadi sesuatu yang tidak wajar dan tidak normal dalam kehidupan kita? Menjadi orang yang bisa meraih apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita, eksistensi kita menjadi sesuatu yang bisa terwujud. Nama kita menjadi nama yang bukan hanya sekedar nama, pribadi kita bukan hanya sekedar pribadi yang hanya ada dalam hidup ini, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai lebih daripada orang lain. Apakah itu menjadi sesuatu yang tidak wajar dan normal dalam hidup kita? Tentu tidak, Bapak Ibu.
Semua itu baik. Tapi seringkali semua yang kita mau dapatkan itu, kita ambil dengan jalan yang harus menyinggung. Bahkan seringkali juga menjadi jalan yang meniadakan keberadaan orang lain. Karena ambisi-ambisi kita. Karena kita ingin cepat. Seperti di jalan tol itu. Jalur-jalur jalan yang seharusnya tidak kita ambil. Tapi karena kita pengen cepat. Kita pengen menjadi orang yang pertama sampai di tempat tujuan. Kita mengambil jalan-jalan yang harusnya itu bukan menjadi jalan kita. Meniadakan keberadaan orang lain. Nah, rupa-rupanya hal yang sedemikian rupa sedang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini. Dengan ia menampilkan sosok pribadi Yesus. Yesus yang juga punya ambisi. Yesus yang juga punya ekspektasi dalam kehidupannya, harapannya. Yesus yang juga pengen namanya menjadi nama yang dikenang. Bahkan menjadi pribadi yang mulia dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi dengan cara yang berbeda sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dan saudari, sepertinya tidak terbantahkan lagi dalam kehidupan beriman kita. Ketika kita melihat akan sosok pribadi Yesus, yang kita imani bahwa dia adalah juga Allah itu sendiri. Yang juga kita imani bahwa Yesus yang sebagai Allah itu sendiri juga adalah sang pemilik dunia dan juga sebagai pemilik daripada segala ciptaannya. Dalam kesadaran kita yang seperti itu Bapak Ibu, sesungguhnya Yesus bisa tanpa harus berbuat apapun. Yesus bisa melakukan sebuah kepasifan, tetapi ia tetap dianggap sebagai seorang yang punya sosok pribadi yang nama yang begitu luar biasa. Ambisinya juga bisa terwujud. Ekspektasinya bisa terwujud. Tanpa ia melakukan apapun, sesungguhnya ia bisa untuk mendapatkan semua itu. Ia bisa mendapatkan nama yang patut disegani dan dihormati tanpa berbuat apapun. Sesungguhnya ia bisa mendapatkan akan hal itu. Tetapi pada bagian ini Paulus menyampaikan bagaimana Yesus melakukan sebuah pembedaan akan hal tersebut. Ia melihat dan ingin memperlihatkan kepada jemaat yang di Filipi bagaimana Yesus mengambil jalan untuk memperlihatkan eksistensinya atau keberadaannya. Dan itu menyebabkan namanya menjadi nama di atas segala nama. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan tadi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi di situ mau menunjukkan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6 dan ayat 7 ini paling tidak Paulus mau memberikan sebuah pengingatan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita juga yang ada di tempat ini, bahwa ia, Yesus, yang setara dengan Allah, artinya tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, tetapi setara dengan Allah. Tetapi kesetaraan itu tidak ia pegang, tapi sebaliknya ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah, mengosongkan diri di sini Bapak Ibu, kalau saya boleh renungkan, Yesus mengambil sebuah sikap. Ia meletakkan atau bahkan menanggalkan apa yang sesungguhnya menjadi hak atau bagiannya yang melekat dalam dirinya. Ia letakkan itu dengan sadar, lalu ia mengambil peranan untuk menjadi hamba, dan peranan itu sungguh-sungguh ia lakukan sampai pada akhir kehidupannya. Jadi dengan demikian di sini juga Bapak Ibu dalam hal mengosongkan diri ini hendak membantah bahwa Yesus itu sesungguhnya juga adalah Allah.
Karena ayat ini juga ada orang yang memakainya menjadi alat untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Bukan Allah. Jadi ini adalah tentang bagaimana tentang Trinitas kita, ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sering ini dipakai menjadi alat sasaran bahwa menunjukkan, wah itu Yesus itu bukan Allah karena ia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Nah, Bapak Ibu, saya mau tekankan di sini supaya kita juga punya kekuatan iman bahwa mengosongkan diri di sini atau kenosis di sini sesungguhnya itu bukan mau meniadakan keilahian Allah itu. Tetapi tadi dikatakan Paulus di ayat 6 dan 7 itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini mau mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Tetapi dalam keilahiannya itu, ia mengambil bagian yang berbeda. Yaitu di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, meletakkan keilahiannya itu untuk sementara waktu. Menanggalkan keilahiannya itu. Bahkan juga menanggalkan haknya untuk menjadi sosok pribadi yang bisa pasif. Tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya ia menjadi seorang sosok pribadi yang duduk di singgasana, disembah, dipuja, dilayani. Tetapi sebaliknya semua itu dia tanggalkan, dia mengosongkan dirinya, lalu ia berpindah, mengambil peran menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Dan bahkan juga ditegaskan di ayat yang ke-8, peranan itu bukanlah peranan yang secara tentatif atau sementara ketika ia ada di dunia ini, tetapi peranan itu ia lakukan secara konsisten sampai ke ujung kehidupannya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya merenungkan di sini Yesus itu sepertinya dalam tanda petik sengaja menurunkan standar dirinya. Dan ini punya maksud, Bapak Ibu. Saya membayangkan Yesus ini seperti timbangan emas itu, Bapak Ibu. Atau kalau kita lihat timbangan keadilan. Bapak Ibu, di sini Yesus itu seharusnya bisa ada di atas. Manusia itu di bawah. Kalau kita lihat dalam timbangan yang berbentuk itu, Bapak Ibu, yang timbangan neraca. Yesus itu bisa di atas, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia menurunkan standarnya supaya ia bisa sejajar dan bisa berjumpa dengan manusia. Dan ini dengan tujuan supaya ia bisa merangkul secara langsung manusia itu. Ia turun dari singgasananya untuk bisa datang ke dunia ini, berjumpa dengan pribadi-pribadi, merangkul, melayani manusia-manusia yang sesungguhnya manusia-manusia itu adalah bawahannya, yang bisanya dimurkahinya. Tetapi di sini Paulus mau menyampaikan akan hal itu, bagaimana Yesus sebagai manusia, dikatakan di ayat 8 itu, ia telah merendahkan dirinya. Jadi dirinya bukan tidak punya nilai, tetapi dalam kesadarannya ia turun dari tahtanya. Ia turun dari singgasananya supaya bisa berjumpa dengan manusia-manusia. Dan itu dilakukannya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Harga dirinya tidak lagi dia lihat. Semua label-label dalam dirinya tidak lagi ia pakai. Tetapi semua ia tanggalkan supaya ia bisa berjumpa dengan manusia itu. Dan bahkan ia berjumpa dengan manusia-manusia bukan menjadi tuan, tetapi ia datang sebagai seorang pelayan. Jalan atau pilihan inilah yang kembali Bapak Ibu Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Filipi. Yang sesungguhnya menaikkan harga diri, eksistensi daripada Yesus, sehingga dikatakan tadi nama Yesus itu menjadi nama yang sangat mulia
dari semua nama yang ada di dunia ini. Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus tidak ada di dalam jalan tol. Ia tidak perlu ngebut untuk sampai kepada tujuan. Tetapi ia mungkin di jalan biasa macet, hadir dalam setiap kehidupan di dunia ini. Dan ia hadir di sana dalam kesetiaan untuk melayani. Dan karena itulah namanya bukan menjadi nama yang rendah. Tetapi dikatakan di ayat 9 tadi, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mengapa kira-kira Paulus mau menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi? Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, memang jemaat ini adalah jemaat yang begitu luar biasa dalam memberikan perhatian bagi pelayanan Paulus. Apalagi pada saat ia menuliskan surat ini, Paulus itu sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Tetapi rupa-rupanya dalam kesetiaan jemaat ini, dalam kesetiaan beribadah memuji Tuhan, rupa-rupanya Paulus menemukan berita ada benih atau virus perpecahan yang sedang muncul dalam jemaat di Filipi. Nah, apa benihnya rupa-rupanya Bapak Ibu? Di ayat yang ketiga kita menemukan hal itu. Dalam pasal 2 ini. Di ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau dengan cepat kita melihat, berarti persoalannya apa Bapak Ibu dalam ayat yang ketiga itu, dalam jemaat yang di Filipi? Rupa-rupanya ada di dalam jemaat Filipi itu orang-orang yang ingin dianggap sebagai orang yang lebih. Ada orang yang ingin dianggap sebagai orang yang punya karya yang hebat dalam pelayanan, sehingga ia ingin menggeser posisi keilahian Allah, tetapi mau menjadikan dirinya sebagai sembahan. Nah, rupa-rupanya di jemaat Filipi itu ada konflik interest. Ada sedang terjadi kepentingan-kepentingan pribadi atas nama mungkin melayani, atas nama melakukan ini dan itu, tetapi itu dibungkus dalam ambisi ingin menunjukkan kehebatan dirinya. Ada kepentingan-kepentingan diri sendiri yang dipakai demi mendapatkan pujian-pujian daripada orang lain sebagai anggapan, oh ini adalah orang yang begitu setia, melayani bla 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 bla. Tetapi itu bukan lagi dalam kejujuran, dalam kemurnian, tetapi itu dengan tujuan ingin menunjukkan kehebatan dirinya. Nah, rupa-rupanya itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang menyebabkan sepertinya di dalam jemaat di Filipi itu ada sikap tak mau kalah. Dan bahkan mungkin di dalam jemaat Filipi itu selalu muncul perasaan paling di dalam diri pribadi-pribadi itu. Sebaliknya, sikap kerendahan hati mulai berkurang, bahkan menuju hilang dalam jemaat yang pada awalnya begitu luar biasa setianya. Dengan kata lain, sepertinya di dalam jemaat Filipi itu banyak orang jemaat yang ada sedang berlomba-lomba mencari panggung untuk meninggikan nama pribadinya. Dengan mau berkata, ini loh aku, semua ini bisa pelayanan ini bla 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 karena aku. Atau mungkin berbisik kepada saudaranya, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi semua ini aku yang buat. Akunya menjadi sesuatu yang lebih hebat. Nah, karena itu Paulus mau menunjukkan dan menghancurkan semua keegoisan itu. Ambisi-ambisi itu. Lihat teladan Yesus. Bagaimana Yesus yang telah mengosongkan dirinya. Yang walaupun dia sebenarnya bisa berkata, ini loh aku. Allah yang memiliki dunia ini. Tetapi itu ia tidak pakai haknya itu. Tapi justru sebaliknya ia telah mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba yang setia melayani setiap umat manusianya.
tanpa tujuan terlebih dahulu ingin mendapatkan aplaus, pujian, ambisi dari orang lain, tetapi ia melayani dengan setia. Ia merendahkan dirinya menjadi manusia dan menjadi seorang hamba dengan setia. Ambisi tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu penting. Tetapi yang penting bagi dirinya adalah ia melayani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, masa Advent yang terakhir ini juga hendak mengarahkan pandangan kita bukan lagi kepada kandang domba itu. Tetapi masa ini juga mau mengarahkan kita kepada salib. Salib sebagai simbol kehinaan, ketidakberdayaan, penghinaan yang telah ditempelkan kepada Yesus yang ilahi dan Allah itu. Tetapi salib yang penuh dengan kehinaan itu disambutnya dengan penuh sukacita untuk melayani kita. Dan itulah yang menyebabkan ia menjadi nama yang mulia dan nama di atas segala nama yang ada. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Sesungguhnya nama kita itu menjadi nama yang benar-benar bersinar. Itu bukan pada saat ini. Tetapi nama kita itu di dalam iman kita itu akan ditunjukkan pada akhir kehidupan kita. Pada akhir perjalanan hidupmu. Bagaimana engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Bukan menjadi hamba Tuhan yang hanya penuh dengan ambisi-ambisi. Tetapi menjadi hamba Tuhan yang seperti Yesus. Yang juga telah mengosongkan dirinya. Mengambil sebagai rupa seorang hamba. Dan ia setia melayani. Hamba yang mau turun dari singgasana untuk melayani Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan dengan setia, maka nama kita pun akan dikenang sebagai nama yang penuh dengan karya-karya Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, masa Advent ini juga menjadi masa untuk kita bisa melihat bagaimana bayi yang lahir di kandang domba itu bertumbuh, berkembang, melayani. Tetapi bayi itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan ia setia sampai pada akhir hidupnya. Dan itulah yang menyebabkan namanya menjadi nama di atas segala nama. Nah, persoalannya kita mengenal enggak dengan apa yang Allah telah lakukan itu? Persoalannya apakah kita juga mengimani apa yang telah Allah lakukan itu dalam kehidupan kita? Dan kalau kita sudah mengenal dan mengimaninya, saya yakin kita juga bukan menjadi orang-orang yang pengen hanya ngebut di jalan tol. Tapi kita menjadi orang-orang yang melangkah, berjalan, dan terus meneladani seperti yang Kristus lakukan. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Mungkin impian kita tetap menjadi impian yang jauh di seberang sana. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi nama yang mungkin di dunia ini tidak dikenal. Tetapi itu menjadi nama yang dikenal oleh Allah itu sendiri. Kita menjadi orang yang tidak putus harapan. Kita orang yang tetap hidup dalam pengharapan. Sekalipun lembah kekelaman masih ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya akan menutup khotbah ini dengan menampilkan lukisan yang ada di pastori, Bapak Ibu. Ada 2 lukisan. Tentu ini bukan foto saya, Bapak Ibu ya. Ini bukan foto saya. Ini adalah foto siapa? Foto Abah bukan juga. Kayaknya putih dia kalau Abah hitam. Ini tentunya adalah lukisan Yesus, Bapak Ibu. Lukisan Yesus yang diduga rupanya seperti ini ya. Tapi tepatnya apakah seperti ini nggak tahu kita ya. Karena pada saat itu belum ada kamera. Jadi Yesus belum sempat foto ya, belum sempat selfie, jadi sehingga tidak ada meninggalkan jejak rupanya. Jadi juga nih saya mau ngajarkan kita juga jangan menjadi orang yang terlalu mengkultuskan rupa yang seperti ini. Yesus itu bisa berbagai macam rupa ragam. Kalau Bapak Ibu belajar teologi, ada teologi pembebasan dari Amerika Latin. Itu Yesus digambarkan sebagai orang yang sangat hitam, legam, kurus, kering, kerontang. Di atas kayu salib ia terpaku di sana karena orang-orang Amerika Latin itu merasa bahwa banyak penindasan daripada penguasa-penguasa. Digambarkan dan imajinasikan seperti itu.
Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, ini lukisan ini tidak ada dijual di mana-mana. Ini murni karya salah seorang jemaat dulu yang saya layani di Salatiga. Ini lukisannya pakai pensil Bapak Ibu. Nanti kalau di pastori ada 2 itu, lukisan itu. Dia yang membuat. Dan anak itu saya yang memberkati pernikahannya. Jadi mau saya katakan Bapak Ibu, saya mengalami kesedihan. Karena anak itu yang menikah, yang saya berkati, saya bimbing. Yang melukis tentang Yesus ini dan dia berikan. Lalu saya bingkai dan saya bawa ke Bandung ini. Dan 2 dia berikan. 1 itu gambar di Bukit Golgota, salib. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak pemuda itu, anak itu yang berkeluarga itu, yang pintar menggambar Yesus ini. Sangat bagus Bapak Ibu, pakai pensil ya. Pakai pensil. Yang melukis ini bunuh diri. Beberapa waktu lalu dia bunuh diri. Yang melukis Yesus ini bunuh diri. Ketika ia datang ke rumah orang tuanya yang sudah meninggal, ia beres-beres di sana. Lalu tidak pulang. Lalu istrinya tanya, kemana? Kepada saudaranya. Tadi dia bilang ke rumah, tolong dicek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditemukan di rumah itu dia sudah menggantung dirinya. Menggantung dirinya. Yang melukis Yesus Bapak Ibu. Yang melukis Yesus dengan begitu sepertinya sempurna. Gambar yang indah sekali. Gambar yang begitu luar biasa. Tapi gambar yang dia lukiskan itu sepertinya dia tidak hidupi. Kenapa Bapak Ibu? Karena persoalan hidupnya. Karena mungkin ambisi-ambisinya. Karena ekspektasi kehidupannya yang tidak tercapai dan belum tercapai. Sebenarnya belum tercapai mungkin pada saat itu. Tapi karena persoalan-persoalan yang ada, ia tidak lagi melihat Yesus itu yang sungguh-sungguh sebagai Allah yang telah mengosongkan diri, yang setia dan taat sampai akhir, yang tidak berpaling daripada jalan hidupnya, tetapi setia kepada Tuhan. Dan akhirnya ia menjadi nama yang ada di atas segala nama. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang mungkin bisa melukiskan Yesus, memperkatakan Yesus? Tapi pertanyaannya, apakah kita juga bisa menjadi orang-orang yang mengambil rupa Allah itu, yang mengosongkan dirinya untuk taat dan setia sampai akhir kehidupan kita? Biarlah Advent ini juga memanggil kita. Dan mungkin kita juga datang dalam ibadah ini, dalam segala kegundah gulanaan kehidupan kita. Mungkin kita juga sering dikeleksoni, ingin diajak cepat lari. Tapi hari ini kita belajar. Mari kita belajar seperti Tuhan yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, yang mengosongkan diri. Gak apa-apa kamu lambat, tapi yang penting kamu setia dalam imanmu. Dan sampai di ujung kehidupanmu engkau setia, maka dikatakan namamu juga akan disebut sebagai nama di atas segala nama yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Yang juga melihat bagaimana Engkau menjadi nama di atas segala nama itu. Ketika Engkau telah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mengosongkan dirimu. Dan di dalam kekosongan itu juga Engkau setia menggenapi panggilan-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang meneladani itu. Di dalam segala kegentaran kehidupan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang kecil hati. Tetapi kami menjadi orang-orang yang setia dan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah melalui roti dan anggur yang juga sebentar akan kami terima. Simbol tubuh dan darah-Mu itu menjadi juga momentum yang meneguhkan hati kami. Yang ketika datang mungkin di tempat ini dalam kegelisahan, dalam tiada pengharapan, biarlah melalui roti dan anggur yang kami terima, kami boleh melihat bahwa di dalam Engkau
ada pengharapan yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kini kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Dan saat ini dilakukan di minggu Advent yang keempat, biarlah juga melalui simbol roti dan anggur itu kita boleh menerimanya dengan penuh kesungguhan. Untuk ketika kita masuk dalam peristiwa Natal di tanggal 25, kita juga boleh mengaitkan bagaimana tubuh dan darah Kristus itu juga telah dicurahkan bagi kita. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak dalam pesta kemewahan semata-mata, tetapi juga melalui Natal itu menjadi momentum pembaharuan iman juga boleh terjadi dalam diri kita. Karena itu saya jemput Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Karena itu pelayanan perjamuan kudus pada saat ini yang diberikan kepada umat di tempat ini, kita adakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah berfirman di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Oleh karena itu sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan juga telah menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptisan kudus. Karena itu, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Yesus dan belum dibaptis, kiranya momen perjamuan kudus kali ini juga dapat menjadi penggugah untuk segera belajar dalam proses katekisasi dan menerima baptisan. Dan setelah itu baru mengambil perjamuan Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum roti dan anggur engkau terima di tanganmu, maka saat ini saya berikan waktu secara pribadi kepada engkau yang ada di tempat ini untuk menguji diri masing-masing. Melihat kehidupanmu pribadi lepas pribadi akan segala perilaku, tindakan, perbuatan yang sudah engkau lakukan. Apakah semua itu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Dan kalau yang semua engkau lakukan itu masih dalam berbentuk dosa, pelanggaran, maka saat ini akuilah itu di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosamu secara pribadi. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa dan mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih,
berikan melalui penebusan Engkau, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kepada kita pun disampaikan berita pengampunan dan berita anugerah. Sebagaimana yang terambil dari Roma 4 ayat yang ke-7 dan 8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itulah berita pengampunan dan berita anugerah yang sampai kepada kita bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita tidak hanya tinggal diam di dalam rasa syukur karena sudah diampuni dari segala dosa. Tapi biarlah ada tekad hidup yang baru yang muncul dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Dan karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kamu pada saat ini. Yang diambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan yang kedua. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghakimi satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya menjadi pribadi yang merangkul, memeluk, dan membimbing setiap orang yang ada dalam kehidupan kita. Kita sudah diperdamaikan, dan karena itu juga kita mari berdamai satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu silakan menoleh ke kiri dan ke kanan. Berikan senyuman perdamaianmu kepada saudara-saudara yang ada di kiri kananmu. Sebagai rasa syukurmu, engkau sudah diperdamaikan oleh Tuhan melalui darahnya dan hidupnya dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu, dan majelis pelayan silakan maju ke depan dan membuka meja perjamuan. Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur yang akan kita pakai dalam perjamuan kudus pada saat ini. Sebelum roti dan anggur ini engkau terima, kita akan terlebih dahulu mendoakan roti dan anggur ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-hamba-Mu ini menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya. Sembari Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Yesus mengambil cawan, Ia menuangkan anggur ke dalamnya, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Layanilah mereka dalam nama Tuhan. Mengangkat roti dan anggur yang ada di hadapan kita, dan angkatlah itu sungguh-sungguh, sebagai engkau juga mengangkat hatimu di hadapan Tuhan, dan juga menjadi hati yang mau untuk dilawat, dijamah, dan diubahkan oleh segala pengorbanan yang telah Tuhan berikan dan nyatakan
untuk kehidupanmu. Karena itu, makanlah dan minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Makanlah dan minumlah. Masker bisa dipakai kembali jika kita sudah menyelesaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan karena itu kami persembahkan syukur kami kepada Engkau melalui segala kehidupan kami. Dan seluruh kehidupan kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah perjamuan kudus telah selesai, majelis dapat merapikan meja dan ibadah kita lanjutkan. Ucap syukur, kita boleh menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, memberikan ucapan syukur kita. Karena itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Para petugas dapat mempersiapkan diri. Petugas dasar persembahan syukur kita adalah Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Bila Engkau berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau berkati Tuhan setiap usaha yang sudah ada pada kami. Kesempatan hari ini, pagi hari ini kami akan memberi ya Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini akan menjadi persembahan yang dapat digunakan demi kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
sembari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kepada majelis untuk membacakan warta, silakan, kami persilakan. Atas pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus. Yang kedua, kami hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Bapak atau biasa disingkat Kompak yang telah melayani pelayanan mimbar pagi ini. Selanjutnya, Komisi Anak GKMI Bandung dan PPA Pelangi Pemulihan mengundang putra-putri Bapak Ibu untuk hadir dalam acara Natal jam 2 siang hari ini. Ada hadiah, game, dan ada juga door prize. Selanjutnya, Natal umum hari Sabtu tanggal 25 Desember dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kebaktian 2 kali jam 7:30 dan 7:30 pagi. Dress code di sini 7:30. Jemaat boleh menggunakan baju adat masing-masing daerah. Selanjutnya yang berulang tahun, Saudara Rino Frans Togi 22 Desember. Ibu Lencang Borus Semiring 25 Desember, Bapak Sudirman Simamora 25 Desember, Saudara Nathanael Yisak Wijaya 25 Desember, dan Saudara Marcelino Handi 25 Desember. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Kompak akan mempersembahkan satu pujian. Kita dengarkan yuk. Bapak Ibu yang Bapak-bapak, Bapak-bapak join di sini ya. Silakan join di sini. Iya. Iya. Enggak boleh satu-satu. Di bawah aja, Pak. Di bawah situ, Pak. Sudah semua? Silakan Pak Roni pimpin. Surga bergema, lahir Raja mulia,
Silakan Pak. Pak L akan tutup. Jemaat diarahkan boleh berdiri, bangkit. Ya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum kita bersama-sama akan menaikkan komitmen pemuritan kita dan dilanjut dengan pengakuan iman rasuli, ada sedikit ralat bahwa untuk ibadah Natal kita itu bukan jam 7:30 tapi jam 7 pagi, dan ibadah yang kedua jam 9:30 pagi. Jadi sama seperti ibadah kita di hari Minggu, jam 7 dan jam 9:30 pagi. Mari Bapak Ibu sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita. Silakan layar LCD tampilkan. Dengan kita bersama-sama berkata, Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian daripada gereja, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperbaharui dan dipulihkan. Serukanlah pertobatan ke seluruh dunia, karena Ia memanggil engkau untuk memberitakan Injil Allah, dan Ia pula berjanji untuk menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadahmu, dan kiranya Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau, dan Tuhan kiranya memberkati engkau dengan sejahtera dari sekarang sampai kedatangannya kembali. Kemuliaan Tuhan kiranya selalu menerangi hidupmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mujizat, Kau Yesus yang selalu memberi kepesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, karena Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar.
Desember. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan bersatu dulu sejenak. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di